Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia-Nya lah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam kami panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para kerabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rantau, Bapak Muhammad Farid Amrullah, SPD MMPD. Kami juga ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Randa Monika selaku guru bahasa Indonesia kami, serta teman-teman yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, kami ingin menyampaikan judul pada tausiah kali ini yang berjudul Jarimu, Harimaumu, Bahaya Lisan di Dunia Digital. Teman-teman, mari kita renungkan. Dahulu ada sebuah istilah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu, di mana pada saat itu istilah itu sangat sakti pada masanya, sebab lisan adalah salah satu senjata manusia. Tapi lihatlah hari ini, zaman telah berubah, teknologi berkembang pesat. Lisan seolah-olah berpindah ke ujung jari kita. Dan sekarang peribahasa tersebut lebih tepat berbunyi, jarimu adalah harimaumu. Hanya dengan satu ketikan, satu komentar, dan satu kali share kita dapat merubah derajat seseorang. Di waktu yang sama pula, media sosial dapat menjatuhkan orang lain dalam hitungan detik. Padahal media sosial harusnya menjadi tali silaturahmi bagi kita, bukan sebagai medan yang penuh dengan cyberbullying, hoax, dan fitnah yang luar biasa masif. Menurut perspektif Islam, teknologi bukan hanya sekedar alat, tapi ujian iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita cara berkomunikasi yang baik jauh sebelum internet itu ada. Sesuai Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fasbihu ala ma fa'altum nadimin. Subhanallahal-azim. Pada surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita dalam meneliti berita apapun yang kita dapatkan. Semua berita yang kita dapatkan harusnya kita koreksi, kita teliti, kita cross-check terlebih dahulu apakah berita ini benar adanya ataupun tidak. Hal ini juga bisa disebut dengan tabayun. kenapa ini sangat penting di era sekarang? Karena di era digital, kecepatan seringkali dianggap lebih penting daripada kebenaran itu sendiri. Terkadang kita merasa bangga menjadi orang pertama yang menyebar sebuah berita tanpa tahu apakah hal itu benar ataukah tidak. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita, tanpa tabayun kita bisa menjatuhkan orang lain karena kebodohan kita sendiri, dan akhirnya kita akan menyesal dalam-dalamnya. Menariknya, banyak netizen merasa aman berbuat jahat di sosial media karena merasa anonim. Mereka bersembunyi di balik akun palsu, lalu secara bebas menghujat fisik, berkata kasar, menyebar hoaks, serta memfitnah sesamanya. Mereka berpikir, dia kan gak kenal saya, atau ini kan hanya dunia maya. Padahal siapa yang benar-benar sembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja tidak. Rasulullah SAW pernah bersabda, Muslim yang baik adalah Muslim yang dimana orang lain terbebas dari gangguan lisan dan tangannya. Perlu digarisbawahi, tangan di sini. Pada zaman Nabi, tangan merujuk kepada kekerasan fisik. Namun di zaman sekarang, yaitu zaman digital, tangan merujuk kepada perilaku kita dalam berkomentar di sosial media. Kita harus mengingat kata-kata yang telah kita ketik di media sosial pasti akan dipertanggungjawabkan.
Mungkin kata-kata itu bisa kita hapus di dunia. Namun kita harus mengingat bahwa ada dua malaikat yang sedang mencatat amal kita. Di akhirat kelak, mulut kita akan dikunci. Jari-jari kita akan berbicara dan akan mempertanggungjawabkan apapun hal-hal yang kita lakukan di dunia. Sebagai kesimpulan, marilah kita gunakan sosial media sebijak mungkin. Sebelum memposting sesuatu, tanyakanlah 3 hal ini terlebih dahulu. Apakah hal ini benar, apakah hal ini baik, dan apakah hal ini bermanfaat? Jika salah satu tidak terpenuhi, alangkah baiknya kita tetaplah diam. Karena diamnya kita di sosial media mampu menghindari kemungkinan diri kita untuk menyakiti orang lain. Jadikanlah gadget kita sebagai ladang pahala, bukan sebagai dosa jariah. Jangan jadikan media sosial sebagai harimau yang akan mengekam kita di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga akhlak kita di dunia nyata maupun di dunia maya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Semoga apapun ada kesalahan, semoga dimaafkan. Sebelum kami menutup tausiah pada kali ini, alangkah baiknya kami mengucapkan pantun. Burung dara, Burung cendrawasih, cukup sekian. dan terima kasih. Saya Muhammad Rasya. Saya Ahmad Saidi Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.